Terus Iya. tiba-tiba jadi BKR tuh gimana tuh? Gampang. Karena Duit. Realitinya, oh gitu, berarti ini kamu uangnya dicolong. Beneran, ini. Yaudah, kamu ganti baju, kita kantor polisi. Hah? Wah, ini plot twist nih, gue nggak menyangka sampai begini lagi. Asli. Nih, cue card-nya. Anjing rundown, ini mah rundown bukan cue card. Hi everyone, you're now watching Inside News. hai semuanya, ketemu lagi di Inside News nih ya. Salah satu program yang masih bisa dibilang baru kali ya. Soalnya baru bulan ini juga di News Media ID pastinya. Terima kasih sudah nonton episode-episode kita yang kemarin nih. Lumayan loh viewsnya, mantap. Makanya nih balik lagi sama gue Cindy Lau ya di episode yang sekarang. Kalau bisa subscribe dulu biar nggak ketinggalan gitu kan. Atau kalau kata orang-orang tuh nyalain lonceng, asik. Notification-nya dinyalain juga, jadi kalau kita upload bisa langsung nonton yang pertama ya kan. Seperti biasa di Inside News, semoga ada insight-insight baru yang bisa diambil gitu ya dari obrolan-obrolan gue sama bintang tamu yang selalu berbeda. Kalau kali ini nih sebenarnya udah banyak diminta nih, dulu tuh ngobrol dong, sama ini dong. Rasanya juga udah kenal lama banget. Karena dari zaman saya masih sekolah, saya udah mendengarkan dia ngobrol gitu lewat radio ya. Langsung aja Rio Wicaksono. Wey, itu gue juga masih sekolah loh pas sekolah. Iya, bener kan sama kita beda-beda tahun doang. Iya, bener. Slow. Bener. Jadi gimana sih, ini lagi sibuk ngapain aja? Kebalik. Kebalik. Iya, Bapak saya tahu Bapak host juga, Iya, tapi bener. kali ini Bapak jadi narasumber ya. Iya, enak juga ternyata nggak perlu mikirin question list gitu-gitu ya. Nah, tinggal jawab aja. Iya, tinggal jawab aja. Tapi sesuai dengan namanya Inside News ya. Jadi ya harus ada insight-nya dikit lah. Gogon, ini harus ada inside news Gogon gitu, gosip-gosip underground. Boleh, kalau boleh dikasih tahu mah boleh banget lah. Kita mah nggak nolak gitu Iya, ya. iya. Rio Wicaksono, penyiar radio masih host juga gitu Iya. kan ya. Jadi kalau biasa dia nanya-nanya, sekarang kita tanya-tanya dia di sini. DJ nggak sih? DJ-an? Masih nggak sih? Iya masih, tapi gue nggak menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan sih. Itu, Karena hobi. iya, fun aja lah. Karena hobi. Terus juga podcaster. Iya. BKR Brothers. Kita lo podcast berkembang biak guys Bener, ya. iya. Banyak banget Banyak gitu. banget. Sampai lo juga bikin BKR Iya. Brothers Iya, gitu ya. iya. Tapi kan awalnya podcast boker ya Karyo. BOKER beneran gitu. Iya, Terus iya, tiba-tiba jadi BKR tuh gimana tuh? Gampang. Karena Duit. Iyalah. Apalagi, gue kan kapitalis, BKR mah kapitalis lagi. ya bikin podcast buat apa? Iyalah. Buat duit ya. Iya bener. Karena- Tapi beneran gara-gara duit sih. Karena nggak masuk. Awal-awal tuh gini, jadi pokoknya dari kita start pertama kali sampai akhirnya mulai ada klien gitu-gitu tuh mungkin sekitar Berapa episode? Ingat nggak? 5 atau 6 bulan lah kali ya. Oke. Udah ada yang mau ada si klien A mau masuk nih gitu. Asik. Wah, Seneng bener loh, dong. gitu. Boleh. Ada yang deal, ada yang enggak. Nah, yang enggak deal rata-rata gara-gara nama. Oh, mereka bilang gitu, mention langsung jujur. Iya, wah nggak bisa nih namanya mengandung ada mengandung asusila. Asusi. Kan anjing duduk asusila ya. Asu lagi sila gitu kan. Bukan itu. Iya, bukan. Iya gitu. Terus waktu itu respon kita yang kalau emang mereka nggak mau ngiklan Ya di gitu udah. ya udah, serah gitu. Iya, Tai iya. banget sih. Gue waktu itu mikir-mikir yang ya hilang ngapain besok banget gitu lagi. Pokoknya itu kayak ada 2-3 klien yang kita gituin. Oh gitu, ya udah. Ya Kalau udah. emang nggak mau ya udah gitu. Wede, masih baru-baru nih ya. Iya. Akhirnya pokoknya ada satu momen waktu itu kita dapat satu kerjaan yang cukup oke lah dealnya. Ya. Di salah satu festival musik lah waktu itu sebelum pandemi. Di situ pilihannya bener-bener ditaruh di meja nih. Hah. Lo ganti nama atau gue cari yang lain. Jegreng. Aduh, gimana ya? Terus dia juga bilang ya karena gue problemnya adalah gue akan ada billboard, Hah. akan ada nyetak ratusan buklet yang gue sebar di venue dan lain-lain. Nah, nama lo tadi betul mengandung asusila. Iya. Jadi gue nggak mau atau kliennya nggak rela kalau nama lo pakainya ini. Anjing apa ya? Boker. Udah BKR aja lah. Segampang Dihapus itu. aja. Iya, segampang itu. Oh. Akhirnya dari situ mulai kita review lagi. Iya, makin cuan ya gitu. Wede. Udahlah pakai itu aja gitu. Nama adalah doa Iya, gitu ya. bener.
Iya, Waduh, bener-bener. sejak ganti BKR jadi amin sampai sekarang udah berapa episode? Ratusan? Dari ini direkam, gue baru upload kemarin kan tiap Selasa. Heeh. Itu kemarin ke 140. 140 guys. Mantap, banyak Capek ya. loh, ternyata menjaga konsistensinya ya. Dengan tidak ada produser, kasih tahu Nggak ada, dong. nggak ada, nggak ada. Tuh. Ini jadi kan kita bertiga emang orang yang gua masih di radio, Ha-ha. yang dua pernah di radio. Bobby pernah jadi produser lama. Betul, gua Molen. siaran sama Molen bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, ketika kita menjalani ini sebagai perusahaan, gue bisa bilang kita kayak menjadi semuanya tuh loh. Gue menjadi penyiarnya, gue menjadi produsernya, gue menjadi program direkturnya, Ush. gue menjadi marketingnya juga, markomnya ibaratnya, juga menjadi AE-nya. Iya, Banyak ya. banyak dan gue bisa bilang kalau BKR sekarang udah menjadi kerja. Iya. Udah bukan kayak, wah enak loh ya main-main gini-gini. Enggak, ini Bikin kerja. podcast iseng-iseng gitu. Dulu kan Kagak, ini kerja. Kerja. Gue nggak pernah ada satu hari yang sama anak-anak nggak mikir, nggak ngurusin apa-apa di WhatsApp gitu, nggak ada. Tapi berarti masih maruk banget ya semuanya bagi tiga nggak mau mempekerjakan orang gitu. Pelit banget tapi gimana? Nggak, gue masalahnya waktu itu mikirnya gini kayak, ketika gue mempekerjakan orang sebagai pegawai, berarti kan gue tanggung jawabnya juga udah cukup banyak ya, dalam artian gini, gue gaji dia udah pasti. Ya. Ngurusin pajaknya, motongnya pajak udah pasti. Iya. THR. Oh iya. Apa ini itu juga. segala macam. Ah udah lo lepasan aja tiap bulan kirim invoice, gue bilang gitu. Udah gitu aja lah. Biar sama-sama gampang ya, sama-sama enak. Bener. Iya udah Jadi gitu sebenarnya aja. yang bantuin juga ada, tapi Ada. most of the time ya bertiga ini aja gitu. Iya kita punya, ada manajer, ada Editor. Yang bantuin editor audio. kita-kita. Oh gitu. Cuman ada sound engineer yang lebih ke mixing, mastering, Oke. dan kita ngetiknya di tempatnya dia. Ha. Sama ada graphic designer, udah. Udah itu aja ya. Maksudnya kalau kayak legal, gue by project. Kita ada tim konsultan pajak juga by project. Sisanya yaudah kita doang. Mungkin yang pengen serius di podcast nih bisa nih mungkin step-stepnya kayak gitu tuh. Ternyata nggak butuh banyak-banyak tim juga ya. Asalkan kitanya emang mau gitu, terus solid. Nah, ini mungkin berhubungan sama nama acaranya Insight. Mantap. Lo kalau misalkan cek nama-nama podcast di Indonesia, nggak ada 10 yang sudah mendaftarkan mereknya atau haki di haki. Nggak ada nyampe 10. Ih gila, ini baru tahu loh. Berarti lo colong-colong aja nama-namanya, nggak ada daftarin. Ih karena banyak banget. Iya. Gosip-gosipnya. Beneran nggak bohong gue. Tuh kemarin juga Gojek Tokopedia kan ya. Kena kasus juga karena Iya. GoTo ternyata udah ada sebelumnya. Betul. Oh haki nih Karyo, berarti penting juga Penting. Maksud gue masalah-masalah gini, haki. ketika lo udah menjadi sebuah podcast yang misalkan menghasilkan, Iya. udah ada duitnya, berarti kan lo udah saatnya dikenakan pajak. Betul. Ya kan? Iya. Ketika lo misalkan dikenakan pajak, berarti lo udah harus berbentuk sebuah badan usaha. Entah itu CV atau PT. CV atau PT Ya ya. kan? Nah, ketika lo bikin PT, berarti kan lo juga mempatenkan nama PT lo. Benar. Dan nama si produknya. Biar nggak ada yang lain lagi. Betul. Ketika tuh lo udah jalanin podcast A bertahun-tahun, tapi tidak lo daftarkan, tiba-tiba ada ojok-ojok orang yang daftarin. Jegrek. Itu lo mau ngomong apa? Lo harus ganti nama dong. Sedangkan Parah. lo udah bertahun-tahun memakai nama itu. Iya. Iya, terus Waduh. lu juga mesti mikirin kayak bentuk si bidang usahanya itu apa, ada pasal-pasalnya kan? Benar. Sorry, bukan pasal, kayak kategorinya Kategori lah. ya. Misalnya Muse nih apa gitu ya. Muse baju sama Muse minuman bisa beda tuh. Betul. Amannya, lo daftarin aja semuanya. Oh gitu bisa ya? Iyalah. Oh biar nggak ada lagi nih yang Iya, lain-lain. betul. Iya gitu. Siapa tahu BKR tahun depan bikin tower di Sudirman, udah gue Wits. patenin. Nggak bisa loh pakai nama. Iya. Ngimpi aja dulu ya. Iya, BKT jadi BKR Tower kan. BKRT. Ya. Oh, Iya, tuh gitu. daftarin buru-buru. Meskipun belum ada klien mah, kalau emang pengen daftarin aja ya nggak sih. Itu bisa jadi selling point lo juga soalnya menurut gue. Saya udah ada nih. Iya, saya udah ada nih, gini-gini Yeah. gini segala macam. Karena setahu gue juga prosesnya nggak 1-2 hari jadi. Cukup lama ya. Cukup lama kok. Berbulan-bulan sampai Iya. setahun kalau nggak salah tuh daftar Bener. haki. Bener. Segeralah Gitu. kalau gitu ya. Wih, insightful banget. Minum dulu boleh? Iya dong. Silakan. Seret juga. Habis ngasih insight. Yaelah. Seret juga. Dulu katanya satu sekolah sama Gofar juga. Kakak kelas gue dia. Ternyata ya. Ternyata kakak kelas gue. Gue salah satu orang awal-awal yang gue ketemu di SMA 3 adalah dia.
Kok Gue bisa masih sih? kelas 1. Heeh. Dia tuh kayak dulu sebutannya MPK. Buset, iya Tuh kayak di atas. kali. Sumpah nggak bohong gue. Di atasnya OSIS lah ya kalau MPK kan. Iya dong. Iya. Dia pakai jaket MPK. Keren. Terus yang mencuri perhatian gue adalah gila nih orang pakai jaket MPK, tapi di sini ada spike-spike-nya gitu. ada patch-patch exploited. Wede. Ada apa gitu, band-band punk gitu. Udah nyentrik ya? Wah, ini orang kacau juga nih dari bentukannya gitu ya. Tapi lu MPK, pakai jaket gitu. Dan emang dari dulu si Gofar tuh udah ngelucu-lucu gitu. Maksudnya di tongkrongan tuh dia udah yang kayak badutnya, bener. Jadi cukup gampang untuk mengenal dan mengingat dia pada saat itu menurut gue. Dan dia tipe orang yang nggak pernah gimana-gimana ke adik kelas. Dan gitu. angkatan gue tuh cukup deket sama angkatannya dia. Jadi bisa dibilang dari gue kelas 1 SMA, gue udah main sama dia. Tapi dia sebenarnya seangkatan abang lo, apa lebih di bawah? Abang gue di atasnya dia. Oh, udah gak ketemu tuh, berarti gak satu sekolah sama Semi. Si Semi jadi kelas 2, si Gofar kelas 1. Oke. Beda setahun doang. Jadi pas lo masuk, abang-abangan yang paling Sorry, atas. beda 2 tahun mereka. Oh, beda Semi 2 kelas tahun. 3, Gofar kelas 1. Gofar kelas 3, gue Lo kelas 1. Gitu. Oh, jadi malah ketemunya sama Gofar di sekolah. Iya, bener. Oke. Abis itu long story short gak ketemu tuh, tiba-tiba gak ketemu, terus ketemu-ketemu lagi di kerjaan, bener? Enggak, gue ketemu Atau masih dia main? cukup rutin. Gue dalam artian gue ngelihat dia dari zaman dulu kerjanya ngegimbalin rambut orang. Wah. Jadi misalkan gue nih, gue berangkat dari rumah rambut gue begini. Iya. Tiba-tiba gue pulang ke rumah sore nanti atau malam nanti, tiba-tiba gue gimbal. Bisa sama dia. Gimbalnya di brokoli. Gimbal itu kan keribo. Oh. Ini gimbal dreadlock gitu. Iya. Gila, dia Gimbal. ngerjain sendiri. Iya, jadi dia ke tukang barbershop gitu, Hah? beliin rambut-rambut orang. Misalkan Astaga. 5.000 goceng itu dapat seraup lah rambut orang. Jadi sampah doang, siapa yang mau ngambil? Nah iya dia gitu, ntar misalkan ada temen kita gitu yang Pak gimana rambut gue dong gitu. Ya udah digimbalin sama dia, Ya dia pulang-pulang gimbal. ampun, si ada-ada. Kita gibahin Oh Gofar dia di sini. dia mah kerjaan gue ngelihat dari zaman dia masih begitu, terus tiba-tiba dia kerja di sebuah instansi. Iya. Itu juga ajaib gue ya. Iya bener. Kenapa lo bisa kerja di sini sih gitu? Kenapa bisa keterima? Iya, gila. Zaman dia streetwear parah, kayak kuya-kuya gitu. Sampai kayak sekarang itu gue gila. ngeliat tuh perjalanannya dan emang gue salut lah sama dia. Wede, lama banget dari temen sekolah guys. Lama banget. Temen Iya. sekolah, sampai sekarang temen kerja, pernah Yoi. siaran bareng juga ya kan. Tuh cerita-cerita lucu itu ya, dreadlock. Iya. Terus apalagi emang suka sembarangan banget ya orangnya ya. Gila. Tapi gue rasa dia dengan persistensi yang tinggi dan kerja keras dia yang gue kayaknya menurut gue salah satu orang yang paling kerja keras yang gue kenal adalah dia. Dia nggak pernah ngambil cuti ya, emang buat liburan. Liburannya dia atau pergi dia kemana itu pasti ada unsur kerjaan. Sekalian. Nggak pernah yang emang pure buat liburan doang, nggak. Oke. Jadi gue juga paham dan salut kenapa dia bisa mencapai di level yang sekarang gitu ya. Dan dia balas dendam dengan semua, membeli mobil impiannya dari kecil, bla bla. Karena emang lu pembalasan dari zaman lu gembel. Iya, ketika lu punya uangnya ya sah-sah aja dong. Beli aja. Iya, itu gue ngeliat semua, jadi gue salut lah sama dia. Salut, gila. Tapi kalau lo sendiri nih ya, lo dibesarkan dengan keluarga yang bagaimana gitu maksudnya? Kan rumah di selatan dari dulu ya. Iya. Nah, tinggal di Jaksel. Iya. Papa mama lengkap. Udah enggak sekarang? Maksudnya dulu. Oh gila. Masa kecil. Lu udah sedekah belum? Belum. 2,5% buat yatim, Bu. Yatim. Ntar di bawah ya. Oh, iya. Dompetnya di bawah, Kak. Iya, oke. Ya Jangan ampun. lupa ya. Iya. Gitu. Terus Iya. nyokap sering banget kan diceritain di podcast segala macem. Nyokap, Iya. bokap. Deket nggak sama nyokap bokap? Nyokap gue dekat. Bokap juga hitungannya dekat lah. Tapi gue tuh dibesarkan di keluarga yang tidak berdiskusi. Oh gitu. Iya, jadi ketika ada masalah atau ada hal yang dibicarakan di rumah, itu anak-anak tuh tidak diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran sama yang orang tuanya. Jadi gue ngomong A, ya kenapa? Ya karena A gitu. Oh. Iya. Jadi Bokap nyokap tuh kayak gitu ya? bokap nyokap gue kayak gitu tipenya. Jadi gue bukan di rumah tuh yang Rio mau sekolah apa? Walah, boro-boro. Boro-boro. Gue kalau emang di rumah gue kondisinya komunikasinya kayak gitu, gue gak akan ngambil ekonomi. Nah,
Sama gue juga sebagai ekonomi jurusan dulu. kuliah gue enggak. Gue udah ngambil desain gitu Iya, kali iya, iya. atau apa di kafe gitu. Ah. Karena waktu itu gue sempet, ya gue SMA gue nggak ada yang gue inget satupun kayak pelajarannya. Lupa ya. Dia gue total main. Tapi Begitu- lulus kan? Lulus. Begitu dihadapkan ke Kuliah. gue bener-bener nggak tahu mau ngambil apa. Gue waktu itu kepikiran, wah kayaknya desain oke juga ya. Gitu. Gue bilang sama nyokap dan gue tidak bisa mempresentasikan dengan baik kayaknya keinginan gue. Bener. Kalau anak sekarang lo harus bikin PPT dulu. Iya. Kenapa 5W 1H? Betul. Gokil. Gue tanya juga tuh kenapa? Ya kayaknya seru aja gitu. Seru. Emang kamu ketika udah lulus mau kerja apa? Si Bingung. tahu tuh. Emang kamu bisa gambar? Enggak. Ya ngapain? Ya bener juga sih tapi. Terus nyokap gue emang kerja di bank Oke. tadinya. Akhirnya ya udahlah kamu manajemen aja gini segala macam. Jadilah gue kuliah manajemen. Ekonomi. Iya, semester 3 gue udah mulai siaran karena gue nggak suka sama kuliah gue. Gila, cepet banget loh. Gue aja semester 5, lo semester 3. Berarti bener. Pokoknya umur gue pertama kali siaran 19 tahun. Tuh kan, keren. Iya, 19 tahun. 19 tahun. Kok bisa sih? Waktu itu emang, kalau gue waktu itu Trax Han berarti ya. Iya. Radio pertama Rio Trax FM ya. Masih MTV Sky. MTV Iya, iya, Sky. iya. MTV Itu gue Sky. juga lagi ada pembukaan penyiar. Sama juga ya. Sama. Nyari Gua ngirim penyiar CV. nih. Kirim CV. Iya, dipanggil interview, gue training, segala macam. Lolos saya terus pokoknya. Iya, gue Sampai pertama kali siaran, sejam gue cuma 7.500 perak. Mantap. Mantap ya. Gaji pertama Gue siaran. gajian pertama, wah gue harus nraktir nyokap, gue pengen beli ini, beli itu, segala macam gitu. Gue gajian 113.000, anjing mau beli apaan? Beli bensin makan habis. Gila gak lo? 113.000. Wah, tapi kan lo dari awal tahu dong sebenarnya nih per jam sekian, per jam sekian. Nggak Udah. tahu sih gue Oh, nggak tahu tepatnya. waktu itu. Kalau semurah itu. Oh, Iya, tapi cuman- seneng-seneng aja nih siaran nih. Iya, gitu. seneng. Dan gue tahun ke 2,5 kali ya udah dikasih siaran sore waktu itu berdua sama Molen. Oke, Di lumayan tahun tuh. kedua 2,5 gue siaran. Jadi Buat yang nggak tahu kalau siaran sore tuh banyak lah yang dengerin anggapnya ya. iya itu salah satu prime time di luar pagi lah ya. Ya. Dan setelah dari situ ya gaji juga dinaikin walaupun nggak gede-gede amat ya. Cuman at least nggak 7.500 perak sejam. Nggak 113.000 sebulan. Enggak dong, enggak. Ya lumayan Itu tuh. gue udah bisa mulai bayar kuliah kayak semester pendek dulu. Jadinya Iya. karena IP gue jelek, Heeh. akhirnya gue nggak ngasih IP ke nyokap gue. Karena tiap kali gue ngasih IP ke nyokap, pasti nyokap nanya. Gue nggak pernah minta bayaran ke nyokap gue untuk kuliah. Oke. Karena ketika gue minta Minta bayaran. bayaran, dia akan nanyain IP. Sedangkan IP gue jelek-jelek. Jadinya Waduh, gue sebisa gila. mungkin untuk gue bayar kuliah Sendiri. sendiri. MC gue sikat, segala macem gitu. Anjir, Semua MC ya? di pensi, malah ditimbuk, bodoh amat. Ngerasain gue momen itu gue. Gila, sekolah mana timbuk-timbukan? Dulu masih banyak ya? Masanya gue tet elektrik gitu yang ayo bang, mana gue tet elektrik ya? Belum dipanggil bang juga situ gue yang, weh mana sih ini MC? Goblok gitu kan. Gila. Gue nanya sama krunya, mas berapa lama lagi mas? Lagi. Terus. Ditimpuk gue. Si enak ya. Gila gak lo? Bagi event-event organizer tolong. Kalau udah kayak gini tuh kita yang pusing. Asli. Paham nggak? Kalau sekarang masih mending banyak sponsornya. Kalau zaman dulu mau ngomong apa? Asli. Ini cue card-nya. Anjing rundown, ini mah rundown bukan cue card. Keterangan Bener, lu gitu. juga. Tapi dibalik mencari uang kuliah sendiri gitu ya, mandiri dong nih ya, udah mulai mandiri gitu. Dulu waktu sekolah katanya pernah nyolong duit SPP, Rio Wicaksono. Maafkan aku hilaf. Itu kapan? SMP, SMA? SD. 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 Itu zaman kita masih ditaruh amplop kan biasa duit SPP kan? Atau orang Ada tua? kayak slipnya Iya, gitu. heeh. Iya. Terus juga waktu itu bayaran sekolah berapa ya? 15.000 gitu kali ya atau 20.000 gitu kali pada zaman itu ya. Buat Antara apa? segituan. Nyolongnya buat apa? Ya buat Jajan? beli mainan, beli apa gitu-gitu aja. Tamiya, kayak gua nggak- Tamiya. Iya, kartu basket lah, apa-apa gitu. Jadi gue nggak pernah pikir panjang kalau akan berdampak ke gue. Orang tua dipanggil gitu ya. Atau gue dikasusin atau apa, gue nggak pernah mikir sampai situ. Gue menggoblok banget sih.
Tapi main aja gitu ya. Iya, terus gue ngejual nama temen gue untuk jadi si malingnya. Karena gue bilang uangnya dicolong sama orang. Iya, siapa namanya gitu. Ada namanya si ini gitu. Gue sebut. Terus dia dibawa ke polisi juga nggak? Enggak, gue doang. Gue dibawa ke kantor polisi beneran. Oke. Iya, gue dibawa ke kantor polisi. Dan itu salah satu respon yang amat sangat gue nggak menyangka kalau gue akan dibawa ke kantor polisi. Jadi Seserius gue mikir itu. kayak, oke gue diomelin apa, duitnya hilang. Ya udah deh nih buat bulan depan kamu awas ya hilang lagi ya. Gue mikir tuh gitu. Selesai. Gue mikirnya gitu. Itu expectation. Iya. Realitinya, oh gitu, berarti ini kamu uangnya dicolong. Beneran, ini. Yaudah, kamu ganti baju, kita kantor polisi. Hah? Wah, ini plot twist nih, gue nggak menyangka sampai begini lagi. Terus gitu. on the way ke kantor polisi belum berusaha ngaku tuh? Belum berusaha ngaku? Belum, gue diem deg-degan? aja di jalan udah. Gue diem, gue yang anjing ini beneran nih, ini beneran. Nyampe Nggak dong. Nggak dong. Terbalik gitu, set. Anjing iya lagi, iya beneran parkir. Wah gila, itu gue bener-bener takutnya minta ampun kan ya, maksudnya lo kantor polisi banget nih. Anak kecil gue berarti kelas 4 atau 5 SD, berarti gue umur sekitar berapa? 10 tahun. Iya, Ke kantor 10 polisi. tahun. Ke kantor polisi. Iya, gue masih bocah gitu segala macam. Kayaknya si bokap gue juga udah kong kali kong sama polisinya. Jadi somehow tuh kayak bokap gue tahu kalau gue tuh bohong, feeling gue. Iyalah, masa SD masa Iya. gitu kan. Tapi playing karakternya dapet banget. Soalnya tuh real gitu ya. Iya, si polisi Introgasi. beneran nanya gue soal cetak, jadi gimana gitu, ngetik-ngetik gitu Ya segala macam. ampun. Udah ada yang kayak, "Dah lah, BAP Pak." lah nih ya, BAP nih, Iya. bikin BAP. Dah kalau misalkan kayak gini dari penjara aja Pak anaknya gitu dah, kayak gitu. Sampai akhirnya ngaku. Sampai akhirnya ngaku gue. Waduh. Ngaku, nangis apa gitu. Di mobil perjalanan pulang juga gue diem aja. Di nyampe kamar juga gue yang kayak nggak bisa tidur segala macam. Tuh kayaknya umur segitu gue udah tidur sendiri. Besoknya gue dianterin ke, gue naik antar jemput sekolah gitu kan, anak SD. Tapi kan sarapannya bareng kan, itu gue juga masih diem aja gitu, kayak masih shock, Iya. tapi juga mau buka pembicaraan juga thanksin, ya anak kecil gitu kan. Iya. Yang mau ngomong Maaf juga. tapi yang kayak, aduh ntar jadi nggak enak lagi, ya udah gue diem aja gitu. Jelek banget. Itu jelek banget. Sampai akhirnya maksudnya setelah berapa lama tuh akhirnya ngobrol-ngobrol lagi? Wah, gue lupa berapa lamanya, tapi Ya long the way aja gitu ya. along the way kayaknya ada masalah yang lebih serius lagi yang terjadi di keluarga gue, jadi tuh kayak udah lewat aja. Lewat. Waduh, kayak zaman sekarang ya, ada masalah baru yang lama lupa. Iya, kayak ya apa pengalian isu aja. Pengalian isu. Iya. Tapi juga tidak boleh melupakan karena kalau Anda dengerin suaranya doang dari tadi, emang ini kakak ade suaranya mirip banget ya. Semi sama Rio gitu. Sampai ada suara sokap, nanti kita bahas juga suara sokap ya. Iya. Tapi itu Semi ya, menurut orang-orang nih, Karyo ya. Di kalangan anak-anak musisi, anak band gitu. Banyak banget yang look up ke Semi gitu. Lo juga sih mungkin salah satu sosok yang di look up gitu. Gila Semi udah anak band, istrinya cantik Kawin gitu muda. kan. Nah, keluarga happy family, mobilnya bagus-bagus gitu kan. Kalau dia anak band mah dewa ganteng lagi gitu kan. Lo sendiri sebagai adeknya gitu ya, yang tumbuh bersama dari dulu, lo ada yang lo look up banget dari dianya apa ya? Atau jangan nggak ada? Apa ya? Mungkin ini kali, mungkin karena masa kecil, kan gue bedanya nggak jauh, gue beda cuma 3 tahun. Dikit banget. Kalau secara akademis tuh bedanya 4 tahun, Ya. tapi dia kecepatan setahun, jadi gue cuma 3 tahun bedanya. Kalau gue ngelihatnya gini, ketika dulu kita kecil, itu kita tertimpa sebuah roda kehidupan ekonomi yang lu tadinya Begini. di atas tiba-tiba buat ke bawah Ya. gitu, yang tadinya abang gue yang paling gede ke sekolah naik Mercy Baby Benz 190 Mantep. Wah, sampai kita nggak punya mobil. Oke. Pokoknya tiba-tiba keadaannya berubah drastis lah gitu. Itu kayaknya menurut gue banyak juga pasti keluarga yang mengalami Ya. situasi seperti itu lah Ya. ya. Dan lo mungkin menjadi anaknya cuma menjadi saksi doang karena lo tidak bisa berkontribusi atau berkomentar apapun gitu kan ya. Nah, di situ gue ngelihatnya kayaknya gue sama dia jadi punya mental kalau satu, gue nggak pengen jadi beban atau gue nggak pengen jadi nyusahin. Dan 2, gue nggak pengen ini terulang di
kehidupan gue atau keluarga gue nanti. Betul. Jadi dengan situasi-situasi yang nggak enak, yang kayak kepepet, itu malah jadi kepikiran banyak hal, gitu. Jadi gue percaya banget ada yang namanya the power of kepepet. Ya. Ketika lo hidupnya enak-enak aja, mungkin gue atau dia nggak punya ide sebanyak ini misalnya. Karena ada situasi yang mendesak, jadi gue tuh yang kayak, ini gue harus mikir, ini gue harus keluar dari masalah ini, karena kalau nggak ya gue akan meratapi ini aja terus. Gak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Oke. Jadi itu kayaknya yang cukup gue lihat mentalnya dari dia yang diterapin sampai sekarang. Baja ya mentalnya. Iya, maksudnya Keren. kayak, oke lu susah, terus gimana? Ya. Gitu. Lu jangan menjual derita ke orang lain, lu jangan yang kayak, iya nih hidup gue nggak enak. Ya, hidup lu nggak enak, seorang lain enak ya, emang lu mau kayak gitu? Gue sih maunya hidupnya enak ya, Nah, gitu. Oh, gitu. Yang bikin hidup lo enak, untuk kondisi kayak kita, bukan dari limpahan orang lain atau orang tua, enggak, lu yang harus jadi game changer hidup lu sendiri, gitu. Jadi ya udah, akhirnya putar otak untuk ngapa-ngapain. Makanya kayak dia start siaran sama gue start siaran juga beda-beda tipis kan, dia juga kayaknya 19 atau 20 lah, Oke. udah siaran. Dia duluan tuh. Dia duluan, dan Iya. dan gua sama dia tuh dulu kecilnya sering banget berantem. Sampai Gua kuliah. sampai akur dikasih lagi gitu. pisau sama bokap gua, dua-duanya disuruh tusuk-tusukan di luar. Saking udah parah ya berantemnya. Iya beneran gua. Gitu sih. Iya. Kenapa sih? Gue tuh baru emang akhirnya kayak akrab apa segala macam gitu-gitu mungkin sekitar SMA kali ya. SMA. Kali ya. Gitu dia Ha. udah kuliah, gua udah SMA tuh kayak udah ya udahlah gitu. Berantem apa lagi sih gitu ya? Udah mulai minum bareng, Woi. udah gitu-gitu kan. Itu udah mulai cair lah Udah gitu. bro nih bro. Sebelumnya mah hancur banget berantemnya. Oh. Gitu. Jadinya mungkin waktu itu ada satu masa yang ada satu fase yang ketika dia udah memulai duluan. Contohnya misalkan siaran Iya, gitu iya. ya. Dia nggak ada tuh omongan yang kayak ngomong sama gue yang lu tuh kalau siaran tuh baiknya gini. Nggak ada ya? Nggak ada. Enak lo ya kak, abang lu siaran, lu juga siaran, pasti lu di-share ilmu. Ya ilah boro-boro. Nggak ada lu. Nol. Ini buat lo yang pengen atau penasaran dunia VO itu kayak kelihatannya gampang. Hah? Enggak. Kasih tahu. Lo bayangin lo ngomong sekarang di mic gitu atau lo ngomong sekarang tanpa mic itu lo bisa lo gitu bisa. Gampang. Gampang. Ketika lo di dalam satu ruangan Ya. ada orang agency, ada klien, ada operator gitu yang nungguin lo, ayo dong buruan, semakin lo cepat gue semakin cepat pulang juga nih gitu. Di tempat studio yang nggak pakai AC karena AC zaman dulu pada berisik semua, Oke. jadi jadinya noise kan pasti Harus mati. dimatiin. Wah itu pressure-nya beda banget. Oke. Lo belibet dikit ngulang, salah dikit ngulang, lo serak dikit ngulang, lo popping ngulang, lo ada satu kayak keselimpat dikit doang lo ulang lagi, dan semakin lo berlama-lama di dalam di ruangan itu tuh ya, lo akan semakin stres, dan semakin lo stres lo akan semakin nggak dapet. Padahal cuman segitu doang tuh. Itu gue kalimatnya. iklan gue pertama kali itu adalah iklan kayak sebuah bank. Hah? Ceritanya jadi gue skripnya dialog, Hah? ada announcernya, yang announcernya nanti take-nya belakangan. Nah gue sama ada satu talent VO udah senior juga waktu itu namanya Bang Norman. Jadi ceritanya situasinya adalah ini dia tuh kayak om gue, Hah? gue anak sekolah, si om gue ngasih tau gue kalau kamu masih muda tapi harus lo punya tabungan gitu. Masih inget nih dia ceritanya nih. intinya gitu. Gokil. Iya. Gue masih inget karena apa? Karena waktu itu gue gak enak banget sama si Bang Norman ini karena tiap kali gue salah dia juga ngulang. Emang mungkin zaman dulu kali ya. Kalau sekarang kan bisa satu-satu gitu Kak di Tapi combine. kayak dia pengen nyari responnya Oh. biar natural apa gitu-gitu. Dari yang Sebar tadinya gitu. kayak udah santai gitu. Ayo bener bisa lah gitu. Ayo bisa lah semangatin lagi gitu-gitu sampai yang kayak itu bacanya kayak gitu. Enggak, tadi yang bagian ini dikasih penekanan aja sedikit tapi gitu. Oh my god. Iya, terus Gila. ya udah dari situ tuh kayaknya si studio tuh jadi kayak marketing talent-talent VO lah. Heeh, yang udah pernah masuk situ. Iya, jadi antar studio tuh mereka komunikasi, akhirnya suara gue jadi dipegang sama beberapa studio. Heeh. Akhirnya nggak lama dari situ kayaknya gue dipanggil untuk job berikutnya di studio yang sama, dan nggak lama dari situ jadi Nyebar-nyebar jadi aja nyebar-nyebar. tuh gitu Iya, ya. nyebar-nyebar. Jadi Oh. dari situ awal mulanya, habis itu udah kayak nggak langsung rame juga, tapi mungkin Ada aja dalam gitu ya. sebulan pasti ada aja satu, Wih. dua
Lumayan tuh, ada aja gitu ya. Jadi buat kalau yang sekarang tuh mungkin menurut gue jauh lebih simple tuh dulu. Sekarang lo bisa rekam, lo sebarin gitu kan. Ada platformnya juga, ada beberapa website kalau bisa dilihat, Indo Voice Over. Website yang lain lo coba daftar, kan siapa tahu kecari gitu ya, didengerin sesuatu cocok. Iya, dan kalau kan Voice kelas Over. VO udah banyak banget juga sekarang. Nah, salah satunya dia juga sering ngajar ya kelas VO. Di kelas VO-nya si Bimo tuh. Iya, betul. Si, Bimo apa? Ki. Indonesian Voice Institute ya? Nah, itu Voice Institute. Iya, itulah pokoknya ya, lo cari-cari gitu. Dan menghasilkan gak sih? Ya kan? Iya dong. Jelas. Nah, mungkin orang tuh banyak yang nggak tahu juga. Emang enak banget ngomong segitu doang, bayarannya gede, bla 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 bla. Kisarannya berapa sih, Kak? Waduh, Kalau kisaran ya. sekarang coba. Tapi jangan samain Red lo sama Red dia ya. Dia udah 15 tahun. Lo jangan sembarangan nih, yang udah nggak bisa gitu ya. Pokoknya gini, ketika lo datang ke studio, tiba-tiba lo dikasih tau yang kayak, Mas, kita boleh harga paketnya nih gitu. Emang kenapa? Kita total ada 20 versi nih. Itu lu udah mantap banget. Karena ada banget kemungkinan lu cuma take 1 kali doang. Sama dia di cut down jadi 20 versi. 20 versi itu maksudnya iklannya, Iya, videonya? misalkan iklan produk A. Lo cuma take 1 kalimat. Satu versi, satu script gitu. Script ya. Durasinya 60 detik misalkan. Dia ada cut down untuk 30, 15, 5, sama 45. Itu aja udah berapa? Oh, itu beda-beda tuh. Iya dong. Itu hitungannya beda-beda, Dan guys. lo dibayarnya lo ngetiknya cuma sekali, dibayarnya dikali semuanya. Oke, benar. Begitupun kalau misalkan, ya nih ada TV, ada buat YouTube, ada sinema, Instagram, ada apa. Lo matematika dia tuh. Lo berhitung dia tuh. Mungkin kalau satu doang ya segini gitu ya. Tapi mungkin besarnya tuh karena paketan. Betul. Dan jarang lah sekarang iklan yang misalkan cuman TV doang. Biasanya pasti ada digitalnya, atau nggak digital tuh ada bioskopnya, ada versi sinemanya gitu. Dan harganya masing-masing talent tuh gini. Jadi talent Vio tuh lu kayak ngerunning perusahaan lu sendiri. Bener, karena jadi, ya lo sendiri yang kerja gitu. Komprominya tergantung lo, belum menyediakan waktunya juga terserah lo mau berapa lama. Kebijakan nego-negoan harga juga balik lagi ke lo. Nah, banyak talent-talent yang bisa survive tuh gara-gara emang satu dia perform, dalam artian kerjanya bagus, dan dua attitude-nya bagus. Attitude ya, lagi-lagi gitu, attitude. Yang paling lo inget dari antara ratusan iklan itu, yang kayak ngulangnya paling anjir gak dapet, udah ngopi dulu gak dapet juga tuh, ada gak? Ada, gue take sampai ratusan. Apakah jadi kan gue tiap kali ngetek gue pasti gue nomerin. Oke, take 1, ini. Take 2, ini. Take 3, itu sampai ratusan. Gila. Iya. Itu ada banyak kah atau cuma dia doang atau beberapa gitu? Tagline doang lo bayangin. Tagline. Tagline tuh kayak misalkan 1 kalimat lah ya. Apapun makanannya, minumnya. Gitu. Itu tagline kan. Iya, Lo bayangin untuk gue nge-tag tagline yang mungkin durasinya 5 second, untuk gue nge-tag sampai 100-an versi, itu udah diapain lagi gue nggak tahu. Itu kenapa belum approve? Apakah emang kliennya yang belum oke atau iya, kliennya belum oke. Dan waktu itu kalau nggak salah gue dikabarin sama orang studionya gitu kan, udah nih akhirnya approve. Oh gitu, oke. Ngomong-ngomong yang di approve yang mana? Yang diambil take ke berapa? Take ke-5. Wah. Tuh, happy mau marah tau gak lo gue. Anjing, gila nih apaan sih? Tapi gue juga pernah take VO cuman, oke, nanti iklannya adalah produk A. Iklannya tuh dia nanti ada orang dia lagi sakit tenggorokannya, dengan minum ini tenggorokannya jadi lega. Oke, gitu-gitu segala macam dikasih skripnya. Yeah. Oke, bagian lo yang ini. Tebak gue ngapain? Sama minum. Udah tuh. Ada bayarannya Ada dong. Ngapa nggak operatornya ini suruh mama minum? Iya, ada sumpah nggak bohong gue. Gila. Oke, take 2. Kalau yang lebih sakit lagi, yang lebih enteng ininya, gitu. Ih, gila. Sumpah nggak bohong gue. Mantep dong. Jadi gitu dong.
Mantap kan? Seru. Iya. Mulai dari sampai susah tuh Wah. semuanya tuh ada. Ya namanya klien juga macam-macam lah ya pasti ya. Bener. Iya. Ya ampun, mantep ya. Tidak terasa katanya sudah sejam, guys. Wow, gokil. Gokil. Rumah udah jadi rumah. Cie. Udah jadi, sekarang yang kontrak rumah gue si Adit Insomnia. Gue kira lo tinggalin sendiri. Enggak. Oh, enggak, belum ya? Belum. Terus kedepannya apa lagi nih selain BKR pasti masih ada, VO masih banyak ya, suara sokap. Iya. Kita bisa tebak-tebakan lagi. Kasih dong. Ya, tinggal tunggu sponsor aja hadiah nih ya. Tetap gitu mancing-mancing. Nextnya, apalagi ya, di tahun ini sih gue ada beberapa project yang pengen bisa kejadian juga. Kalau dari podcast sendiri, kita pengen banget ada sesuatu yang berbau-bau offline kalau emang keadaannya juga udah membaik. Amin dong. Maksudnya si Molan tuh ada rencana mungkin di tahun ini ada baliknya. Dia balik sini? Ada balik ke sini, tapi Oke. mungkin sekitar 1 bulan kurang lebih. Jadi pengen kita manfaatin untuk bikin Apalah sesuatu gitu lah ya. gitu. Tapi yang pengen bersifat offline atau Ketemu emang- sama orang pendengar juga. Iya. Yang kalau emang situasi juga udah lebih membaik lah ya, semoga lah ya. Terus ya kalau dari BKR sendiri juga gue lebih pengen explore lagi dari segi apa ya, ngobrol-ngobrolnya gitu. Maksud gue walaupun terkesannya main-main, tapi ketika lo lakukan berulang-ulang dan terus-menerus kan juga pasti ada capeknya, ada bosannya, ada enaknya juga gitu. Lo tanya David Beckham juga tiap hari main bola, emang dia nggak pernah ada enaknya sama bola? Pasti yakin gue. Lo lagi. Iya, ya lah bola lagi gitu. Neymar gitu lo tanya, pasti ada enaknya juga dia mau bola. Iya. Gitu, jadi pengen explore lagi, ngomongin hal-hal yang di luar safe zone kita lah. Biar seru-seru lagi ya, sparks-nya ada lagi ya. Iya, benar. Tapi kan sekali lagi nih Karyo ya, dari awal saya udah bilang nih, waktu gue masih sekolah, dia tuh udah kerja guys, gitu loh, udah cuap-cuap. Guanya mulainya kecepetan kali. Iya sih, Iya. bener. Cuma kan tetap lo dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Maksudnya kayak tetap stay young gitu, nggak pernah kelihatan. Aduh, umur nih udah umur nih. Karena gue bete banget sama anak-anak sekarang yang suka ngomong, aduh udah jompo. Sementara yang udah seniornya menolak tua gitu. Iya, bener. Kan lo salah satu yang menolak tua gitu kan. Iya sih. Tapi masih relate gak sih sama anak-anak muda zaman sekarang? Sekarang kan tuh permasalahannya tuh sering banget ngomongin horoskop ya kan. Ngomongin mindful, ngomongin rehat, Ini ngomongin apa kalau ke mental Bali health. sekarang judulnya apa? Kalau ke Bali namanya? Kalau ke Bali rehat ya kan? Bukan apa sih sekarang? Healing. Healing, tuh, anjir, healing. iya. Check-in, staycation, check-in aja anjir, gitu, iya. Tapi kalau ngomongin soal hal-hal yang emang sering diucapkan nama yang Anak muda zaman sekarang. generasi yang sekarang, entah gue mau pakai atau enggak, tapi at least gue harus tahu sih. Ya. Iya dong, benar. maksud gue tetap harus relate sama apa yang sedang terjadi Terjadi, lah gitu. Ini kan kayak konsep yang lo adapt or die gitu, lo harus beradaptasi, kalau enggak ya lo udah Ya, out lewat aja gitu, lo udah out of the game. Nah, ya jadi lo kalau misalkan lo ngomongin soal mental health itu juga lagi lumayan sering gue denger. Benar, dari beberapa tahun sebelum ini sih ya. Iya, betul. Sampai sekarang juga masih banyak yang menggaungkan gitu. Benar. Itu menurut gue kayak satu hal yang harus diobrolin atau harus tidak perlu yang dibesar-besarkan yang gimana ya. Maksud gue, lo harus diobrolin dalam artian jangan-jangan lo mengalami itu. Bisa. Atau jangan-jangan orang terdekat lo punya perasaan itu, lagi mengalami segala macam, karena mungkin ada orang-orang yang tidak sadar kalau sebetulnya dia ada mental issue gitu misalkan. Mental health atau issue. jangan-jangan lo juga, tapi lo nya atau antara nggak sadar atau lo denial. Mungkin. Betul. Iya kan? Banyak tuh yang kayak gitu sekarang. Ketika misalkan lo denial, aduh enggak lah, gue tuh nggak kayak gini lagi segala macam. Biasanya lo ada kayak semacam escapismnya, lo ada semacam kayak pelariannya lah. Biasanya pelariannya ke hal-hal yang lo suka, dan semoga itu hal-hal yang positif lah. Tapi kan semua orang kayaknya punya cara yang berbeda-beda kalau menurut gue, gitu. Dan itu menurut gue keputusan yang emang harus dihargain juga sih. Iya, gitu. iya, Ketika dia mau bercerita atau enggak Mau cerita tentang atau enggak. mental health issue-nya misalkan. Iya. Kalau lo sendiri pernah ada, misalnya berarti lo cukup paham lah ya, bukan paham, maksudnya ngikutin gitu. Ngikutin isunya yang sekarang, banyak gitu. Ada yang menarik gak menurut lo yang kayak, ini anak muda nih,
harus itu tadi, bukan cuman apatis atau bukan cuman denial, tapi ayo nih lebih ngerti karena Betul. bisa aja di diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita bahkan, dan ini isu gitu. Iya. Ini nggak bisa dianggap remeh kan. Iya, ini sesuatu yang emang harus lo harus lo sadarin, Ya. harus lo pahamin juga gimana cara mengatasinya, gimana cara mendapatkan solusinya juga. Mungkin ketika lo tidak bisa menemukan solusinya sendiri, nggak ada salahnya ketika lo reach out ke orang. Ya. Menurut gue ya, Ya. menurut gue kan lo nggak bisa menghandle semuanya tuh sendiri, gitu ya. Namanya manusia juga kan memang makhluk sosial. Ya. Nggak ada salahnya ketika lo reach out ke teman-teman, reach out ke keluarga, atau emang reach out ke orang-orang yang lebih ahli di bidangnya untuk ngomongin masalah ini atau mungkin konsultasi masalah ini gitu. Nah, gue tuh di BKR tuh juga kita tadi seperti gue bilang kan kita nggak mau cuman main di safe zone yang kayak obrolan tongkrongan doang apa segala macam gitu kan. Gue juga pengen menggaungkan ini supaya ya orang-orang lebih relate. Ini juga kayaknya menurut gue satu kondisi yang bukan cuman yang muda-muda doang yang bisa ngerasain. Yang tua-tua juga pasti stress levelnya juga lebih berat kali. Iya, Iya udah kan? umur, udah pressure Iya. ya. Ketika lo anxiety, mungkin lo tidak menganggap itulah anxiety, lo cuman, aduh gua stres nih gitu. Sedangkan mungkin stres cabangnya ada banyak. Ya. Gitu. Jadi kita tuh pengen menggaungkan supaya tadi kan balik lagi kalau di BKR sendiri gue pengen menempatkannya sebagai teman. Lo akan menjadi teman yang baik ketika lo ngingetin temen lo untuk melakukan sesuatu yang positif tentunya. Ya. Sama juga ngingetin lo yang kayak lu jangan-jangan ini lagi. Coba deh kita ngobrol yuk, ketemu yuk atau gimana gitu. Ingetin gitu Ngingetin ya. gitu dan gue pengennya ini menjadi sesuatu yang emang apa ya se-casual dan se-daily mungkin gitu, se-organik mungkin, dalam artian kayak lu nggak akan merasa tersudutkan, terpojokkan atau kenapa-napa dengan lu kayak mengalami hal ini gitu. Makanya gue sama anak-anak BKR juga gue akan join di pelarian namanya. Pelarian? Iya. Apa sesuai dengan namanya? Ada lari-larinya juga? Betul. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya satu event yang virtual sih sebetulnya. Lu bisa lari di mana aja. Biasa kan ada titik start, kumpul, lari, maraton gitu, enggak? Iya. Ya, kalau emang lu mau janjian sama teman-teman lu boleh. Oke. Lu mau lari sendiri boleh, lu mau taruhan sama Usain Bolt juga boleh, terserah lu lah. Terserah lo lah ya. Bener. Iya. Terserah lo. Yang penting ini gaungnya gede sih. Tujuannya gitu supaya orang semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga yang mungkin introspeksi dan mengkoreksi dirinya sendiri, dan semakin sadar akan hal ini gitu. Pelarian gitu. Namanya pelarian eventnya. Terus. Akan dilakukan di tanggal 13 Februari. Sehari sebelum Valentine. Nah, message-nya juga adalah ketika lo bisa memberikan kasih sayang lo ke orang lain, kenapa nggak ke diri sendiri juga? Wah, gitu kan. Maksudnya kan deep, self love itu kan juga kata-kata yang lagi cukup sering terdengar ya. Betul. Ketika lo udah paham dan sayang sama diri lo sendiri kan harusnya lo bisa lebih all out lagi untuk menyayangi yang lain. Yes, betul. Gitu. Jadi kita bakalan ikutan 13 pelarian Februari. ini. Betul, acaranya digagas sama Sea Tribe namanya. Sea Tribe ya. Lo bisa cek di Instagramnya mereka juga. Berarti kalau mau cek-cek di Sea Tribe ya, Instagram Sea Tribe. Lo lari bisa di mana aja, sejauh apapun, sedekat apapun, nggak jadi masalah. Oh gitu? Iya, lo mau lari maraton, mau half maraton, mau dari rumah ke warung, terserah. Keliling komplek juga nggak masalah. Bebas. Ya? Lari pokoknya guys. Dan itu kan olahraga yang paling simpel ya, dalam artian lagi. ketika lo nggak punya sepatu lari, juga lo lari nyeker juga bisa, kasarnya gitu. Paling panasnya dikit. Iya, kapalan dikit lah gitu kan, paling kalau udah siangan. Aduh. Terus nanti juga semuanya kita menganjurkan untuk pakai baju kaos putih semua. Kaos putih. Oh, lucu siapa ya. Tahu lo ketemu sama teman di jalan kan juga jadi bisa janjian. Putih-putih juga nih. Bisa apa? Gitu. Oke. Nanti tadi kalau ngomongin soal si mental health sendiri juga dari situ lo bisa konsultasi juga sama teman-teman yang emang tenaga ahli mungkin di bidangnya yang lebih paham. Namanya teman-teman dari Hati Plong yang akan support acara itu juga. Biar lebih plong gitu kan. Bisa olahraga, dapat endorfin, lari-lari gitu, ikut movement yang baik banget dan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Hati Plong. Nah, plong dah lo, mantep dah lo. Mantep kan? Iyalah. Kalau lo sendiri akan start dari mana? Bareng-bareng Bobby juga kah berarti atau
sendiri-sendiri? Belum kita pikirin, tapi kayaknya kita mau ikutin rute Bentang Jawa kalau naik sepeda tuh. Iya. Si paham tuh Bentang Jawa. Jauh banget. Dikit kok, cuman 1.500 kilometer. Ya, nggak pakai sepatu. Nggak kali pakai ya? sepatu lah. Gila, bisa banget. Iya. Ya udahlah, pokoknya ikutin aja. Ikutin tuh. aja pokoknya, ntar kita bakal ikutan event itu juga kok. Bener, jadi bisa lihat di si Tribe JKT sekali lagi di Iya. BKR Brothers juga mungkin Iya, nanti mendekat ntar kita update deket-deket juga. hari H. Bentar lagi loh guys, mungkin ya kalau dari kita rekam sekarang 2 minggu lagi gitu Iya, ya. Jadi bisa benar. jadi pas ini tayang lo masih aduh Valentine jomblo lagi gitu kan. Ya udah. Ke event itu jangan-jangan siapa tahu nemu yang bisa diajak Valentine. Yes, bener. Karena kalau cowok pakai baju putih itu tidak pernah salah. Iya benar. Siapa tahu cewek juga pakai baju putih kan, wow. Nggak pernah menarik. salah kan? Nggak pernah salah dong. Iya benar. Ya udah, thank you so much. Terima Rio kasih Cindy. Wicaksono ya. Iya, Ih, thank you gila, banget. akhirnya bisa bertemu, belajar VO juga, belajar semuanya. Sukses terus. Thank you. Stay young. Wih, Ini terus. gila. Iya, benar. Amin, dadah Dah. semuanya. Hi everyone, you're now watching Inside News.